like about the football and stuff, and when he was... Sekarang dan persiapan buat lawan Bali. Alhamdulillah semua kondisi sangat baik. Sempat emosi saat laga versus Persis Solo, Sadil Ramdhani langsung sampaikan permintaan maaf kepada Bojan Hodak. Baru-baru ini, winger Persib Bandung Sadil Ramdhani menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada pelatih Bojan Hodak, rekan setim, dan bobotoh atas reaksi emosionalnya saat laga menghadapi Persis Solo beberapa waktu lalu. Mantan pemain timnas Indonesia itu mengakui tindakannya merupakan bentuk kekecewaan terhadap dirinya sendiri, bukan kepada pelatih atau siapapun. Yaps, insiden tersebut terjadi ketika Bojan Hodak menarik keluar Sadil dan memasukkan Adam Alis setelah Luciano menerima kartu merah. Sadil yang saat itu tampil cukup aktif di lini depan menunjukkan gestur kesal ketika meninggalkan lapangan. Tak tanggung-tanggung, Sadil juga saat itu sempat melempar botol hingga memukul atap bench pemain hingga rusak. Dalam pernyataannya pada Rabu kemarin, Sadil mengaku bahwa emosinya muncul karena merasa belum memberikan kontribusi maksimal untuk Persib di laga tersebut. Dia juga menambahkan, reaksi spontan itu tidak mewakili rasa tidak hormat kepada tim, melainkan bentuk frustasi pribadi karena keinginannya untuk terus membantu Persib di tengah situasi sulit. Menurutnya, Bojan Hodak memiliki alasan taktikal yang jelas dalam pengambilan keputusan tersebut, terutama setelah kehilangan satu pemain akibat kartu merah. Sadil mengaku memahami situasi itu setelah berbicara langsung dengan pelatih dan tim usai pertandingan. Saat itu saya merasa marah pada diri sendiri, jadi bukan kepada pelatih, pemain, atau siapapun. Saya kecewa kepada diri sendiri, itu murni kesalahan saya sendiri. Karena saya ingin bermain di level seperti yang diinginkan bobotoh, pelatih, dan tim, yaitu di level yang lebih tinggi. Saya marah pada diri saya sendiri, tidak untuk orang lain, karena saya ingin berkembang dan mau maju untuk kebaikan tim ini. Itu saja, ujar Sadil Ramdhani. Sadil juga menjelaskan bahwa dirinya telah meminta maaf secara langsung kepada Bojan Hodak dan seluruh anggota tim. Ia menilai klarifikasi ini penting agar tidak ada kesalahpahaman di dalam skuad maupun di kalangan bobotoh yang menilai gestur emosionalnya secara keliru. Dia menegaskan komitmennya untuk memperbaiki diri dan kembali tampil lebih baik di laga-laga berikutnya. Dengan permintaan maaf terbuka dan komitmen baru, Sadil berharap dukungan bobotoh tetap mengalir. Saya sadar harus bisa mengontrol emosi di lapangan. Saya hanya ingin memberikan yang terbaik untuk tim ini. Saya tahu bobotoh selalu ingin yang terbaik untuk tim ini. Saya pun ingin hal yang sama, jelas Sadil Ramdhani. Dipastikan absen kontra Bali United, Bojan Hodak siapkan pengganti Luciano. Begini katanya. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, tidak khawatir dengan absennya Luciano Goicoechea pada laga tandang kompetisi BRI Super League 2025-2026 menghadapi Bali United. Lucho, sapaan akrab Luciano, tidak dapat tampil pada pertandingan menghadapi Bali United pada Sabtu mendatang karena di laga sebelumnya mendapat kartu merah. Meski begitu, menurut Bojan Hodak, absennya Lucho pada pertandingan tandang kali ini bukan masalah besar lantaran Persib masih memiliki banyak pemain. Pelatih asal Kroasia ini menyebutkan beberapa nama yang bisa mengisi posisi Luciano, di antaranya Robbie Darwish hingga Frans Putros. Kami masih memiliki pemain, mungkin Robbie, mungkin Adam, mungkin William, mungkin Putros. Jadi kami punya banyak opsi, ungkap Bojan Hodak. Pada kesempatan tersebut, pelatih yang membawa Persib back-to-back juara kompetisi Liga 1 ini membenarkan kondisi terkini Frans Putros. Pemain timnas Irak ini pada pertandingan sebelumnya diistirahatkan lantaran kondisinya kurang bugar. Namun, menjelang pertandingan menghadapi Bali United, Bojan Hodak memastikan kondisi Frans Putros sudah pulih 100% dan siap bertanding. Putros sudah sepenuhnya fit dan sudah berlatih pada latihan resmi dan pulih sepenuhnya. Tapi ketika baru sembuh 2-3 hari itu terlalu berisiko untuk memberi kesempatan bermain. Tapi hari ini dia 100% dan tidak ada masalah, ungkap Bojan Hodak. Lagi dan lagi Persija harus terusir dari ibu kota. Penasaran? Yuk kita simak videonya.
Rival Persib Bandung, Persija Jakarta kembali menghadapi situasi pelik jelang laga pekan ke-11 Super League 2025-2026. Sebagaimana yang diketahui, Macan Kemayoran dijadwalkan menghadapi PSBS Biak pada Jumat besok, tetapi stadion-stadion di ibu kota tidak bisa digunakan. Yaps, Jakarta International Stadium dan Stadion Utama Gelora Bung Karno sedang sibuk menggelar konser, sehingga pilihan pertama Persija, Stadion Pakansari. Namun, pihak keamanan merekomendasikan laga dimainkan sore hari, sedangkan pihak Liga menegaskan jadwal pukul 19.00 WIB dan tidak bisa diubah. Upaya berikutnya, Banten International Stadium sempat dipertimbangkan, tapi lagi-lagi rekomendasi keamanan meminta laga sore yang kembali ditolak. Akhirnya, solusi sementara adalah memindahkan pertandingan ke Stadion Manahan, Solo. Budiman Dalimunteh, General Manager Fans Engagement Innolik, menjelaskan alasan tidak bisa mengubah jadwal mendadak karena menyangkut berbagai aspek. Persija juga menyampaikan ingin memindahkan waktu pertandingan ke sore hari, tapi dari pihak LIB belum bisa karena jadwalnya harus malam. Ada banyak pihak yang terlibat, tim lawan, perangkat pertandingan, dan elemen lainnya. Kalau memungkinkan, sebaiknya tetap sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. LIB dalam 2 tahun terakhir menjalankan jadwal sangat teratur, dan itu yang ingin kami jaga. Kepercayaan dari semua mitra meningkat karena jadwal kompetisi semakin tertib dan baik, ungkap Budiman Dalimunteh. Terusir lagi. Udah pindah aja sekalian ke Stadion Siliwangi. Bercanda ya. Dirumorkan kuat gabung Maung Bandung, begini respon di luar dugaan oleh Romeni. Sebagaimana yang diketahui, sejak beberapa hari terakhir, nama penyerang timnas Indonesia oleh Romeni dikaitkan dengan Persib Bandung. Ya, rumor ini pertama kali diungkapkan oleh salah satu akun di media sosial bernama Ismit Stadion. Akun tersebut menyebut, jika oleh Romeni akan gabung Persib Bandung jika Maung Bandung tembus 16 besar AFC Champions League 2. Di saat bersamaan, Romeni juga cukup kesulitan mendapatkan menit tampil bersama klubnya Oxford United. Meski sudah pulih dari cedera sejak pertengahan September 2025, Romeni tak kunjung masuk daftar susunan pemain Oxford United. Kondisi ini yang diyakini para bobotoh jika Romeni bisa bergabung dengan Persib. Apalagi, keuangan Persib juga memungkinkan untuk mendatangkan pemain keturunan Belanda tersebut. Setelah rumor itu mencuat, Romeni secara tak terduga merespon kabar tersebut. Penyerang 25 tahun itu seakan membantah kabar akan segera bergabung dengan klub kebanggaan bobotoh tersebut. Ex-penyerang FC Utrecht itu membantah secara halus dengan mengunggah ulang aksinya saat berlatih bersama sang klub Oxford United. Akun Instagram Oxford United mengunggah aksi Romeni dan postingan tersebut pun diunggah ulang penyerang andalan timnas Indonesia itu. Jika melihat ambisinya, kemungkinan besar Persib Bandung memang sulit untuk mendandakan Romeni. Apalagi, dia juga masih muda dan punya prospek cerah untuk terus berkembang. Namun lagi dan lagi, di sepak bola apapun bisa terjadi. Meski sulit, peluang itu masih ada, dan bukan tidak mungkin oleh Romeni mengikuti jejak Eliano untuk bergabung dengan Maung Bandung.